Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada beberapa hari ini saya absen ya, hampir 1 minggu tidak membuat konten. Banyak yang mencoba japri, mencoba mensumon di grup, Pak Judi kok nggak buat konten lagi. Nah, kemarin saya riwariwi ke kota Semarang, ke Kudus, balik Solo, riwariwi lagi gitu. Jadi akhirnya ya macet kontennya gitu. Karena memang kalau di luar kota kita tidak bisa fokus untuk memikirkan isi konten dengan baik, ya nanti jadinya malah amburadul. Pada malam hari ini saya bersyukur akhirnya bisa membuat konten lagi. Saya akan mencoba membuat konten dengan judul 5 segel yang telah jebol. Nah, ini sebetulnya konten yang tidak diharapkan untuk orang-orang Kristen mengetahuinya. Mengapa? Karena dengan konten ini, dan jika beberapa orang Kristen itu bisa disadarkan, maka mereka akan memiliki konsep eisegesis tentang hakikat Allah, prima causa yang transenden, itu lebih enak, lebih lunak dipelajari. Jiwa kita, akal budi kita itu akan berdamai dengan kebenaran itu. Iya. Kenapa kita itu sering berkonflik akal budi kita ya? Logika kita sering berkonflik dengan Alkitab. Ya karena kita meneruskan segel yang telah jebol ini. Segel telah dijebol oleh teolog homoousios di masa lampau, di abad Jisamsu, yang mereka telah menjebol 5 segel itu. Lalu kita yang ditinggal di dalam tahun 2021 tidak mau balik untuk memperbaiki segel yang telah jebol. Nah, sehingga akibatnya kita itu sering bentik, sering berselisih dengan apa yang ditulis di Alkitab. Contoh, saya kasih contoh simpel ya. Wahyu 3 ayat 21. Ya, anak Allah itu duduk bersama dengan Allah Bapa. Allah Bapa di sebelah kiri, anak Allah di sebelah kanan. Tahtanya hanya satu. Lalu apa yang kita pahami dengan semuanya itu? Kita bilang apa? Simbol. Kita bilang itu lambang. Kita bilang itu ya sebetulnya Allah itu hanya istilahnya menyimbolkan diri supaya orang Kristen tahu bahwa dia itu maha kuasa. Apa hubungannya coba? Jadi semakin kita tuh mempelajari Alkitab, semakin kita itu bentik. Akal budi kita tuh bentik. Berselisih paham dengan Alkitab. Kita memiliki tingkat kesulitan untuk berdamai dengan Alkitab. Kita mulai mereka-reka hal yang aneh-aneh gitu kan. Allah Bapa di kiri, anak Allah di kanan itu karena simbol. Lalu Allah Bapa itu hanya kiasan. Lalu kemudian firman Allah itu tidak memiliki free will, hanya hipostasis belaka, hanya gambar dan bayangan belaka. Kita mulai mengeksposisi ayat-ayat di dalam Alkitab itu dengan asumsi-asumsi kita yang membuat kita ini berselisih paham dengan Alkitab. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena 5 segel ini sudah dijebol. Sudah dijebol oleh para teolog-teolog nekat di zaman lalu. Teolog-teolog homoousios telah menjebol segel ini, sehingga akhirnya semua orang Kristen berbondong-bondong ya
berbondong-bondong untuk mengikuti arus para teolog homoousios. Kalau panjenengan terpanggil untuk menjadi ya umat subordinat, umat doktrin Triteos, mari kita kembali menjaga 5 segel ini, kita kembalikan, kita pulihkan lagi, sehingga orang Kristen tidak bentik dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Ya risikonya pasti ada. Risikonya Anda akan dianggap bidat, dianggap sesat, dianggap bakal masuk neraka. Udah pasti itu. Ya, kurang lebih saya 3 tahun yang lalu mendeklarasikan di dalam grup WA bahwa doktrin saya itu Triteos, 3 Allah, mono prima causa. Oh, tiap hari bro, tiap hari. Pak Jody bidat, Pak Jody sesat, Pak Jody masuk neraka. Pak Jody kalau di zaman lalu, di zaman lampau, ditangkap, dibakar di alun-alun. Itu tiap hari bro. Tiap hari. Jadi kalau panjenengan ingin menjadi penjaga segel yang telah dijebol ini, ya harus kuat mentalnya. Kuat mentalnya. Begitu. Kita mulai dengan mengapa kita ini, orang Kristen ini, ya, dipandang berbeda dibandingkan umat Yudaisme maupun umat Islam. Mengapa? Udah saya tulis berulang-ulang, udah saya katakan berulang-ulang. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 18, itu memang kita ini didorong untuk bereisegesis tentang Allah yang transenden. Karena guru kita yang mulia, Tuhan Yesus, itu adalah telah mengeksegesis Allah Bapa. Tau patros ekeinos exegesatu. Yohanes 1 ayat 18. Tuhan Yesus sendiri yang telah mengeksegesis Allah Bapa, Allah prima causa yang transenden. Nah, tentu saja hal-hal semacam itu memiliki tujuan, bro. Bukan karena panjenengan gabut. Itu tujuannya adalah panjenengan mengerti hakikat Allah yang transenden. Tujuannya panjenengan mengerti tatanan kerajaan Allah. Tujuannya supaya panjenengan tuh bisa menjadi penguasa raja-raja di bumi ini. Ya, bisa memiliki dampak, realitas konkret di muka bumi ini, panjenengan memiliki tongkat kerajaan. Itu ada tujuannya. Nah, tapi sebelum panjenengan itu mencapai tujuan itu, panjenengan dirangsang Tuhan, didorong oleh Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam Anda, itu untuk menyelidiki apa yang ada di dalam diri Allah. Mudeng ya bro ya? Ya. Sehingga kita ini, orang Kristen itu didorong untuk menyelidiki hakikat Allah. Setelah menyelidiki hakikat Allah itu sebagai apa? Jadi kalau panjenengan coba kita lihat ya, narasi-narasi teolog yang lain ini, saya kebetulan ada screenshotnya ya. Itu rata-rata mereka tetap bereisegesis di area pucuk. Selalu begitu bro, selalu begitu. Pasti itu bro. Jadi tidak mungkin tidak. Ini saya bacakan ya, dari Dr. Michael Heiser ya. Itu yang menulis narasi tentang two powers in heaven ya. Ini saya bacakan prolognya yang pendek ya. Saya ini screenshot di YouTube. Early Judaism understood this portrayal and its rationality. There was no sense of a violation of monotheism, since either figure was indeed Yahweh.
There was no second distinct God running the affairs of the cosmos. During the Second Temple period, Jewish theologians and writers speculate on an identity for the second Yahweh. Jadi ini mengisahkan tentang dua kekuatan di dalam surga. Two powers in heaven. Nah ini saya ulang yang tentang running the affairs of the cosmos. Kosmos. Hakikat Allah itu pasti larinya ke kosmos. Kenapa? Karena ini Dr. Michael Heiser itu adalah teolog modern. Ya, makanya jangan heran kalau saya bilang bahwa hakikat Allah itu adalah energi kosmos yang Ein Sof, yang tak berhingga dan memiliki free will. Iya. Loh, kita ini orang-orang Kristen itu memang didorong, bro, untuk memahami hakikat Allah. Dan hakikat Allah itu sebagai apa? Sebagai prima causa dan transenden. Kita didorong terus. Tau patros ekeinos exege1. Itu yang dilakukan oleh guru agung kita. Nah, kita sebagai murid-muridnya ya kalau mau mengikuti jejaknya ya harus berani beresegesis tentang hakikat Allah. Ya kan? Harus berani, bro. Kalau panjenengan nggak berani, ya kalian nggak ada bedanya dengan orang Yudaisme, dengan orang Islam. Nggak ada bedanya. Iya bro. Kita memang didesain oleh para rasul, didesain oleh Tuhan Yesus untuk beresegesis tentang hakikat Allah. Ya, eisegesis tentang hakikat Allah ini ada 4 corak. Yang saya sebut itu 4 corak Trinitas. Ya. Itu sulit, bro. Sulit. Saya berkali-kali bilang pada panjenengan bahwa banyak teman-teman saya itu menghindar di topik Trinitas ini. Di topik eisegesis tentang hakikat Allah. Banyak yang menghindar. Karena memang membuat kepala ini berasap bro. Ya, milih Wanes salah, milih homoousios salah, milih subordinat homoousios salah, memilih heterosios salah. Serba salah. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Serba salah, semuanya serba kejedot. Loh kok bisa begitu? Ya karena kita memang didorong untuk bereisegesis di area pucuk. Di area hakikat Allah. Saya berulang kali katakan bahwa di dalam budaya Yudaisme yang tertulis di dalam Ayub 11 ayat 7, siapakah yang dapat mengetahui hakikat Allah? Ya, budaya Yudaisme itu memang tidak kondusif. Ya, kita untuk berpikir tentang hakikat Allah. Sehingga sudah pasti mereka itu akan nungsep. Nah, sedangkan kita orang Kristen itu didorong oleh Tuhan Yesus tau patros ekeinos exege1. Kita didorong oleh para rasul, didorong oleh guru kita yang mulia, Tuhan Yesus, didorong untuk beresegesis tentang hakikat Allah. Nah, di dalam beresegesis tentang hakikat Allah ini, di masa lalu itu muncul para teolog-teolog nekat yang mereka telah menjebol setidak-tidaknya ada 5 segel. Iya bro, 5 segel ini dijebol. Sehingga apa? Kita ini yang di tahun 2021, ketika kita tuh mengikuti jejak mereka, kita sering bentik. Sering berselisih paham dengan Alkitab. Contohnya apa? Alkitab menjelaskan bahwa jika ya katakan ya, Matius 5 ayat 37. Jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Sedangkan ketika kita bereisegesis di area pucuk, 3 tapi 1. 1 tapi 3. 1 atau 3? 3 atau 1?
Tri tapi tunggal. Tunggal tapi tri. Ya kan? Jadi kita ini dibuat bentik, dibuat berselisih paham dengan Alkitab. Lalu kita menyangkal, oh enggak, kita enggak bertentangan dengan Alkitab. Gundulmu. Alkitab tuh jelas menyatakan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau 3 ya 3, kalau 1 ya 1. Kok bilang 3 tapi 1, 1 tapi 3 itu tidak bertentangan dengan Alkitab? Oh, gundulmu pacul kuwi. Makanya yang benar, kalau panjenengan itu mendalami karakter Tuhan. Kalau karakter Tuhan dibilang ya di atas ya, tidak di atas tidak, ya itu sudah begitu karakter Tuhan. Nggak mungkin tiba-tiba karakter Tuhan itu berubah. Mudeng ya. 3 ya 3, 1 ya 1. Triteos ya triteos, wanes ya wanes gitu. Jangan mencela-mencele. Ngerti? Lah karena kita ini telah dibimbing oleh para teolog di masa lalu ke jalan yang salah, ya, maka kita harus mencoba memperbaiki 5 segel itu yang telah dijebol. Ya. Paham ya? Paham ya? Yang pertama kita buka di dalam segel Wahyu 19 ayat 13. Ya, kita buka. Wahyu 19 ayat 13. Ya, panjenengan pasti ya sudah hafal ayat ini ya. Itu segel yang pertama yang telah dijebol oleh para teolog homoousios, para teolog zaman lampau ya, abad Cisamsu itu. Saya bacakan Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup di dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Jadi anak Allah itu memiliki sebutan atau memiliki gelar atau namanya itu adalah firman Allah. Atau hologos ya, hologos. Di dalam interlinearnya hologos. Oke, kita coba buka ya interlinearnya ya. Wahyu 19 ayat 13. Jadi memang rupanya kita ini memang telah dibimbing ke arah yang keliru, bro. Gitu. Ya makanya panjenengan tuh kalau nggak mau nggak mau meneliti lebih lanjut ya tentang eisegesis hakikat Allah, ya bisa bentik dengan Alkitab panjenengan. Ya, akhirnya bulat dan lama-lama nungsa. Nah ini coba kita buka ya di dalam interlinearnya ya. Wahyu 19 ayat 13. Kai pere beblemenos himation, bebamenon haimati kai, klekle tai to onoma auto, hologos tauteu. Gitu. Nah ini hologos tauteu. Hologos itu sebutan dari anak Allah. Hologos, sang firman. Namanya adalah firman Allah. Sebutannya adalah firman Allah. Jadi ini tuh sebutan anak Allah yang memiliki free will. Anak Allah yang memiliki free will itu disebut atau diberi gelar ya, sang firman atau hologos. Jadi hologos ini punya free will, bro. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 3 itu tertulis itu dia. Ya kan? Dia. Nah, oke. Kalau masih nggak percaya, ya kita buka ya. Yohanes 1 ayat 3. Nah, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia. Ngerti ya? Ngerti ya? Ini kata ganti perorangan ini, ya, dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, dia menjadi subjek pencipta. Lah, sedangkan kalau di dalam konsep triados, firman itu tidak memiliki free will. Firman itu hanya aspek daripada Allah triados.
Allah Triados punya 3 aspek. Bapa, Firman, dan Roh. Bapa memiliki free will, Firman itu tidak memiliki free will, Roh juga tidak memiliki free will. Paham ya? Itu hanya aspek, bro. Tidak memiliki free will. Nah, rupanya para teolog homoousios, terutama homoousios pribadi ini telah menjebol segel Wahyu 19 ayat 13. Ya. Anak Allah yang ini di sisi sini hanya berupa gelar, berupa sebutan, ya, berupa sebutan bagi anak Allah, disebut Sang Firman atau Hologos, dinaikin, bro. Dinaikin menjadi firman Allah yang transenden. Ini anak Allah itu adalah hipostasis tetap, realitas konkret tetap, ya, sebagai gambar Allah, memiliki imanensi di surga, memiliki wujud di surga. Itu dinaikkan menjadi firman Allah yang transenden, yang setara dengan Bapa dan Roh. Yang seharusnya posisinya di sini dinaikkan jadi lebih tinggi di sini. Ini tidak transenden, ini transenden. Jebol. Wahyu 19 ayat 13 jebol. Akibat jebolnya segel Wahyu 19 ayat 13 ini membuat orang Kristen itu bulat. Kalau menjelaskan tentang Sang Firman, Firman Allah, bulat. Bulat. Kalau nggak percaya silakan berdiskusi dengan mereka yang memiliki doktrin homoousios. Ya. Firman itu punya free will tidak? Punya free will tidak? Pasti bulat. Pasti bulat. Karena mereka itu memang para teolog nekat yang telah menjebol Wahyu 19 ayat 13. Itu adalah segel yang pertama yang mereka jebol. Lalu segel yang kedua yang mereka jebol itu adalah Wahyu 5 ayat 6. Ya, kita bacakan coba. Wahyu 5 ayat 6. Segel yang kedua ya. Yang tadi Wahyu 19 ayat 13. Sekarang Wahyu 5 ayat 6. Nah, sebetulnya Wahyu 5 ayat 6 ini bisa saya buatkan topik tersendiri, yaitu adalah homoiousios tonteon. Ya, jadi ini adalah suatu keadaan, suatu kondisi di mana ciptaan sulung itu memiliki tingkat kedikdayaan yang menyerupai Allah. Karena dia tuh diberikan tanduk 7 dan mata 7. Tapi saya tidak sedang membahas itu ya. Ya, saya tidak sedang membahas itu. Saya membahas bahwa Wahyu 5 ayat 6 itu segel. Saya bacakan ini ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, saya coba ulang ini ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan berdiri di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Seekor anak domba. Jadi Tuhan Yesus itu disimbolkan dengan hewan. Ya. Tuhan Yesus disimbolkan dengan hewan. Kenapa kok boleh Tuhan Yesus disimbolkan hewan? Ada yang jawab begini. Oh Pak Jody, itu karena anak domba itu merupakan karakter Tuhan Yesus yang menurut. Ya, jadi manut, ketika mau disalib itu manut. Ya, dia tidak melawan ya, dia hanya manut ya, seperti mau dibantai itu manut saja. Tidak ada caci dari mulutnya, begitu kan. Itu benar. Benar. Tapi saya bukan membahas itu. Konteksnya di sini adalah ya, kalau sosok itu prima causa dan transenden, Anda tidak boleh loh menyimbolkan itu dengan hewan, tidak boleh. Mudeng ya.
Anda itu boleh menyimbolkan ya sesuatu yang ilahi dengan hewan kalau dia itu bukan prima causa dan bukan transenden. Kalau panjenengan menyimbolkan hakikat Allah yang prima causa dan transenden dengan simbol hewan, sudah pasti panjenengan tuh sesat. Sesat ya pasti. Loh, saya tuh jarang ya menyebut orang itu sesat, jarang menyebut orang itu bidat, jarang ya. Karena apa? Saya itu 3 tahun yang lalu tiap hari dianggap bidat dan sesat gitu, tiap hari itu bro. Jadi saya itu kalau menganggap ya apa yang panjenengan pahami itu sesat, itu pasti ada alasan yang sangat tegas ya. Jadi pribadi Allah prima causa dan transenden, hakikat Allah, energi kosmos yang ensof, itu tidak bisa disimbolkan dengan hewan bro. Bro, gak bisa disimbolkan dengan hewan. Mudeng. Jadi kalau panjenengan telah menyimbolkan sosok prima causa dan transenden dengan hewan, panjenengan telah menjebol segel yang kedua. Yang pertama segel tentang gelar itu panjenengan jebol, lalu yang kedua simbol hewan juga panjenengan jebol. Wes gak apa-apa. Hewan itu kan simbol tentang sifat-sifatnya. Gak bisa begitu bro, semuanya ada tatanannya ya. Allah prima causa ya, energi kosmos yang ensof itu tidak bisa panjenengan simbolkan dengan hewan. Ya, itu menyalahi tatanan. Begitu loh. Ya. Seorang pribadi yang disimbolkan dengan hewan di dalam kitab suci, itu pasti levelnya itu ya permulaan ciptaan maksimal. Iya. Lah memang tatanannya begitu, bro. Kalau panjenengan ikut-ikutan menjebol segel para teolog nekat, ya panjenengan pasti ujung-ujungnya ya bentek dengan Alkitab. Nggak ada damai dalam memahami Alkitab, pasti bentek. Ya, setelah bentek pasti ya bulet. Ya, 3 atau 1 aja bingung. Bingung. 1 atau 3 aja bingung. Ya kok bisa begitu? Ya karena panjenengan memilih jalan bentek dengan Alkitab. Udah dikasih tahu bebal, udah dikasih tahu gablek. Kita buka ya di dalam Wahyu 3 ayat 14. Segel ketiga yang dijebol. Kita coba buka. Wahyu 3 ayat 14. Ini panjenengan sudah hafal sebetulnya apa yang saya katakan ini ya. Ini segel yang ketiga ya, segel yang ketiga yang sering kalau saya memakai ayat ini dianggap saya ini orang saksi Yehova. Udah bosen saya tuh. Bosen saya tuh dianggap orang saksi Yehova, bosen. Wahyu 3 ayat 14 ya, saya bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, yaitu Tuhan Yesus ya, disebut juga Amin, disebut juga saksi yang setia dan benar ya, saksi yang setia dan benar, disebut juga permulaan dari ciptaan Allah atau arkites ketisios. Ya, permulaan ciptaan Allah. Kalau beliau itu adalah permulaan ciptaan Allah, ya panjenengan simbolkan dengan hewan enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bro. Ya. Loh, Pak Jody, Tuhan Yesus itu kalau ciptaan apakah sama dengan pohon pisang? Goblok. Di Wahyu 5 ayat 6, Tuhan Yesus itu diberi tanduk 7 dan mata 7. Itu kedikdayaannya itu homoousios tonteon. Kedikdayaannya itu homoiousios tonteon. Yang menyerupai kedikdayaannya itu menyerupai Allah. Ya, bisa mencipta, bisa menghakimi.
ya kan? Bisa bertransendensi, komplit bro, mudeng. Bahkan bisa menyetir ke 7 roh Allah yang di depan tahta itu. Tuhan Yesus punya wewenang loh. Menyetir ke 7 roh Allah itu. Wah, luar biasa wewenangnya. Walaupun beliau itu permulaan ciptaan Allah. Gitu loh. Makanya panjenengan jangan punya narasi sesat. Saya kemarin pernah diskusi. Ya ada yang bertanya, membuat narasi sesat. Pak Jody, kalau Tuhan Yesus itu ciptaan, apa bedanya dengan ciptaan seperti pohon pisang? Wah, keterlaluan. Ya, sesudah mereka itu menuduh saya itu sebagai saksi Yehova, lalu yang kedua mereka menyatakan apa bedanya yang namanya permulaan ciptaan itu dengan ciptaan pohon pisang. Waduh. Wah, memang orang-orang ini ya sudah, karena mereka tuh sudah ini loh, saking tergila-gilanya ya untuk menyembah satu Allah 3 pribadi ini loh. Oh, jadi segelnya dijebol, lalu membuat narasi sesat, lalu membuat framing, semua daya upaya digunakan ya untuk menyeret orang-orang Kristen itu menyembah satu Allah 3 pribadi. Pak Jody, satu Allah 3 pribadi itu kan sesuai Alkitab. Betul. Tak kandani ya, kamu tanya itu orang psikologi. Ya, yang namanya satu Allah 3 pribadi itu gimana? Kamu tanya aja sama orang psikologi. Udah tanya dulu aja sama mereka. Ya, jangan asal jeplak. Tanya dulu sama orang sains psikologi. Ya, yang namanya satu oknum punya 3 pribadi itu apa? Wah, iya memang. Ya itulah yang sedang terjadi. Jadi segel-segel itu telah dijebol. Segel-segel itu telah dijebol. Jadinya apa? Jadinya yang membuat kita ini itu menjadi bentik. Ya, berselisih dengan Alkitab. Nah, lagi nih segel yang keempat. Wahyu 1 ayat 18. Memang rata-rata itu ya di kitab Wahyu ya segelnya. Karena memang Wahyu itu kan pengunci ya, kitab terakhir. Jadi itu salah satunya tuh dikasih pesan-pesan terakhir supaya tidak ada teolog yang nekat untuk menjebol segel-segel itu. Karena kalau segel ini dijebol menimbulkan kebingungan. Ya kita buka di dalam Wahyu 1 ayat 18. Yang panjenengan juga sudah sering menyimak ya apa yang saya tulis itu di dalam Wahyu 1 ayat 18. Itu segel yang keempat. Saya bacakan ya mulai dari Wahyu 1 ayat 17 ya supaya nyambung gitu. Ketika aku melihat dia, yaitu Rasul Yohanes, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia atau Tuhan Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ya, beliau bilang aku telah mati. Dan matinya sama seperti kita. Ya kalau mati sama seperti kita, itu berarti beliau tidak sosok transenden. Ya iya dong. Nggak bisa bro. Kalau sosok transenden itu ya dalam berimanensi, lalu kemudian dianggap mati, itu imanensinya tuh meluruh atau hilang. Jadi ini energi kosmos nih, energi kosmos yang tak berhingga ya. Lalu dengan kemampuannya energi kosmos itu dia menggiring energinya ke titik tertentu. Ke titik tertentu ya, ke titik tertentu itulah yang menjadi imanensi dari Allah yang transenden. Itu imanensinya, bro. Imanensinya. Jadi contoh ya di dalam Daniel 7 ayat 9. Daniel 7 ayat 9 itu tentang yang lanjut usianya. Itu imanensi Allah Bapa.
imanensi dari Hashem yang Ensof. Imanensinya, bro. Anda tahu ya, Anda tahu ini. Energi yang terdistribusi Gauss. Nah, begitu. Jadi distribusi yang pucuk ini, energi kosmos yang terdistribusi di pucuk ini, itulah yang menjadi imanensi daripada Allah yang transenden. Nah, kalau beliau mati itu meluruh, energinya yang terdistribusi seperti distribusi Gauss ini mulai mendatar lagi, mendatar gitu, Ensof tak berhingga. Ya, seperti gerbong Argolau yang panjang begitu. Ya, panjangnya sampai 10 juta kilometer begitu. Mudeng ya? Mudeng ya? Nah, ini hanya saya menampilkan ya secara statistik apa yang dimaksud dengan energi kosmos. Loh, kita ini kan memang disuruh bereksegesis tentang hakikat Allah, bro. Makanya panjenengan jangan bingung kalau saya bilang itu distribusi Gauss. Lalu kemudian aku bilang itu seperti kurva yang melandai begini gitu. Jangan bingung. Iya. Loh, sekarang panjenengan mau nggak ngerti? Ya, tentang hakikat Allah, ngerti nggak? Mau nggak? Ya, kalau mau ya panjenengan harus mau berpikir ke arah situ. Ya, seperti Dr. Michael Heiser itu. Yang menyangkut pautkan pemahamannya dengan energi kosmos itu. Ini tak kasih tahu ya, orang-orang teolog pintar ya, yang sedang bereksegesis itu pasti akan ke arah sono. Ke arah energi kosmos itu pasti. Loh, saya enggak kenal loh. Saya enggak kenal loh dengan Dr. Michael Heiser. Enggak kenal, bro. Saya taunya ya lewat YouTube. Loh, tapi kenapa kok pemahamannya tuh simetris ke arah sono, ke arah Allah yang Ensof, ke Allah yang memiliki energi kosmos. Ya, karena memang kita ini memiliki Roh Kudus yang pasti akan didorong untuk bereksegesis tentang hakikat Allah, ya arahnya akan cenderung ke sana. Ya, energi kosmos ini hanya kita bisa ketahui ya secara statistik itu seperti distribusi Gauss. Saat beliau berimanensi. Imanensinya itu sementara. Kenapa? Karena derajat energinya itu tidak seimbang. Dia mengerucut di mana dia berimanensi itu. Nah, itu selanjutnya akan saya buka topik tentang imanensi yang tidak tetap. Nah, itu lain lagi ya. Saya akan buka topik ini. Tak kasih tahu ya, bro, panjenengan itu ya hanya bisa memperoleh pengetahuan tentang hakikat Allah di channel saya. Ya, jelas gitu di channel saya. Di channel lain itu ruwet, bulet. Gitu. Nggak percaya silakan coba. Nih, nggak percaya itu. Ya, mana ada yang berani bilang ya bereksegesis tentang hakikat Allah itu adalah energi kosmos yang ensof, energi kosmos yang tak berhingga dan memiliki free will. Itulah Allah Bapa. Itulah hakikat Allah Bapa. Ada yang nggak berani kayak gitu? Nggak ada, bro. Takut. Iya. Loh, Pak Jody nggak takut. Loh, kan saya sudah bilang ya, itu kita didorong di dalam Yohanes 1 ayat 18, prolog Rasul Yohanes itu didorong ya, kita mengikuti jejak guru kita. Tau patros ekeinos exegesis. Itulah keunggulan orang Kristen dibandingkan dengan umat-umat agama lain. Umat-umat agama lain itu tidak berani untuk bereksegesis tentang alam mereka. Sedangkan kita malah justru didorong. Udah ya? Berani, nggak apa-apa. Ya, salah siapa? Salah siapa yang mendorong seperti itu? Ya kan? Kita memang didorong Tuhan Yesus untuk bereksegesis. Kita didorong oleh Rasul Yohanes untuk bereksegesis. Tau patros ekeinos exegesis. Paham ya?
Itu segel keempat yang sudah dijebol. Dan untuk yang terakhir itu adalah segel kelima yang sudah dijebol oleh para teolog homoousios di Konsili Nisea. Itu adalah Filipi 2 ayat 7. Nah, itu langsung saya buka ya di interlinearnya ya. Filipi 2 ayat 7. Kita langsung saja lari ke interlinearnya. Panjenengan juga pasti ya sudah pernah dengar lah ini ya. Filipi 2 ayat 7. Ya, itu ayat apa ya? Kenosis, tentang kenosis ya. Ya. Saya bacakan ya di interlinearnya. Filipi 2 ayat 7. Ala heuton ekenosen morfendolu labon en homoi mati antropon gene menos. Nah, ini saya garis bawahi yang tentang ekenosen atau kenosis. Empty atau kosong. Ya kalau transenden nggak bisa bro dikosongkan. Nggak bisa. Itu energi kosmos yang ensof. Nggak bisa dikosongkan. Kalau panjenengan dablek dan bebal bilang bahwa itu bisa dikosongkan, ya sudah merusak tatanan teologi. Panjenengan sudah menjebol segel yang kelima. Iya. Lah makanya Allah Bapa itu dalam membuat tatanan itu nggak sembarangan, bro. Yang bisa dikenosis itu adalah permulaan ciptaan Allah. Kalau transenden nggak bisa dikenosis, dikosongkan nggak bisa. Boten saged bro, ya. Prima causa dan transenden itu boten saged dikosongkan. Jangan panjenengan ngeyel, ya kan? Wes dikandani orang rewes, nganyel ke hati, jangan ya. Jangan bro, dikosongkan itu tidak bisa. Untuk pribadi yang prima causa dan transenden boten saged. Kalau panjenengan tetap menjadi teolog nekat itu 5 segel itu jebol. Dan ketika 5 segel itu jebol, panjenengan sedang menuju ke arah penyembahan pribadi yang keliru. Satu Allah, 3 pribadi, tanya orang psikologi. Ya, tanya orang psikologi. Ya, itu pribadi yang mulia dan agung atau enggak? Tanya orang psikologi. Jangan saya yang jelasin. Mudeng ya. Jadi kelima segel ini dijebol, tujuannya hanya satu. Menyembah satu Allah 3 pribadi. Ya saya heran. Ini kenapa sih ini kok pada terkagum-kagum dengan sosok satu Allah 3 pribadi, terpesona, terkagum-kagum gitu, terhipnotis gitu. Satu Allah 3 pribadi. Engkau Allah yang begitu agung gitu. Nggak tahu saya. Padahal nggak ada di Alkitab itu satu Allah kok punya 3 pribadi, nggak ada bro. Aduh. Nggak ngerti saya itu. Ya kalau sudah tahu panjenengan itu tidak cocok, kalian menyembah sosok satu Allah 3 pribadi, ya panjenengan kembali dong, kembali perbaiki segel-segel yang sudah dijebol. Iya kan? Pak Jody, saya takut dianggap saksi Yehova. Kita itu nggak ada urusan ya dengan saksi Yehova, ya. Saksi Yehova itu kan ya juga manusia, bro. Ya, panjenengan jangan anggap, aduh bagaimana ya, saya kadang nggak ngerti cara berpikir orang Kristen ini. Ya, menganggap bahwa mereka itu seperti apa ya, yang asing begitu. Mereka tuh manusia, kita bisa berteman dengan mereka, mereka juga baik-baik pasti. Pak Jody, tapi doktrin saksi Yehova lo sekarang begini ya. Kalau doktrinnya keliru, ya panjenengan tinggal jelaskan sama mereka. Apa? Mengenai apa? Hormat bendera, transfusi darah. Ya tinggal panjenengan diskusi aja baik-baik dengan mereka. Ya tak kasih tahu ya bro, mereka tuh manusia.
Ya manusia itu kalau diajak diskusi baik-baik ya juga ngomongnya bisa baik-baik. Tapi Pak Jody, Wahyu 3 ayat 14 itu sama loh dengan saksi Yehova. Ya apa masalahnya? Ya kan? Wahyu 3 ayat 14 itu sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Ya kebetulan saksi Yehova sama, ya sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Loh kalau kita itu mau menjaga segel ini ya pasti punya konsekuensi yang baik. Sehingga orang Kristen itu di dalam memahami doktrinnya itu bisa nggak bentik dengan Alkitab. Dia berdamai dengan Alkitab. Paham ya? Nah semoga clear apa yang saya jelaskan ini bahwa 5 segel yang telah jebol ini bisa kita perbaiki kembali. Ya, semoga sedulur Tritios yang menyimak konten saya ini bisa tergerak hatinya, bisa terbeban untuk membawa umat Kristen ini memperbaiki 5 segel yang telah jebol. Ya, apa yang saya uraikan ini sangat jelas, sangat clear ya. Tidak ada teka-teki, tidak ada kebingungan di dalamnya. Panjenengan boleh berbeda pandangan, boleh berdebat dengan saya, silakan tulis di kolom komentar. Gitu ya, sedulur Tritios ya. Semua sangat jelas, semua sangat clear apa yang saya jelaskan. Saya akhiri pada konten malam hari ini dan saya ucapkan salam Tritios dan salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.